Selamat malam, Bu. Selamat malam, Bu. Kakak loh. Salah, ojo ngerusain mama. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk Zoom hari ini apakah bisa dimulai? Ya, Bu. Silakan, Bu. Iya, untuk saya mulai, maaf izin ya Bapak Ibu, saya mulai untuk Zoom-nya. Pada malam hari ini kita akan nge-Zoom dengan judul Akselerasi Kompetensi Digital dan Inovasi. Ya, sebelumnya perkenalkan kami berdua, Ibu Surasmi, untuk narasumber satu dan saya sendiri, Kodriah dari Demak, untuk Ibu Surasmi dari Ternate. Oke, maaf untuk hari ini kami dibantu oleh Ibu Ayu sebagai teknis dari Zoom ini dan Ibu Ibu yang satu untuk MC-nya mungkin belum hadir dan saya mewakili. Mari kita buka acara Zoom hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. eh, Langsung saja, singkat saja untuk pembukaannya. Eh, saya alihkan untuk narasumber satu, Ibu Surasmi, sudah siap? Insya Allah saya siap. Ya, baik. Terima kasih, Ibu Surasmi. Silakan untuk eh, memaparkan materinya. Semoga acaranya lancar. Monggo. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat yang mana pesertanya sudah saya lihat di sini. Terdapat 22 peserta itu sudah dengan kami, panitia dan narasumber. Terima kasih untuk kehadirannya Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di pelatihan ini. Pelatihan ini bukan bagian daripada pengembangan kompetensi pribadi, melainkan pelatihan ini hadir untuk kita dapat memberikan yang terbaik melalui inovasi-inovasi.
dari kita guru untuk peserta didik kita. Ya, tanpa berlama-lama lagi, perkenalkan saya Surasmi, boleh dipanggil Ibu Ami. Saya guru dari Provinsi Maluku Utara, khususnya di Kota Ternate. Nah, saya eh, bertugas sebagai guru kelas 6 sudah 9 tahun lamanya. Mungkin itu singkat eh, profil dari saya. Eh, Salam hangat dan salam dari jauh dari Maluku Utara, Kota Ternate di bagian Indonesia Timur. Next, Ibu Ayu. Ya, Bapak Ibu, terkait dengan AI, pasti kita tidak bisa lari dari perkembangan zaman, kemudian perkembangan digitalisasi ya, yang Bapak Ibu sudah ketahui semua dari berbagai aplikasi maupun eh, eh, semuanya itu sudah menggunakan yang namanya AI ya. Nah, kali ini kita khususkan pada Gemini AI, yang mana langsung saja tanpa berlama-lama lagi. eh, Sebenarnya ini ada pemaparan yang begitu banyak, namun kita dibatasi oleh waktu. Saya sendiri di bagian timur ini sudah jam 10. Jadi mungkin keterbatasan waktu ini yang akan membatasi kita, jadi saya langsung masuk kepada inti materi. Kali ini sebenarnya ada pengenalan banyak tentang apa itu AI dan bagaimana kita menyelam lebih jauh tentang AI, tapi itu kembali lagi dibatasi oleh waktu. Jadi, nah langsung saja tema kita pada hari ini adalah berkenalan dengan Bu Ayu, bentar Bu Ayu. Ya, mohon maaf. Berkenalan dengan Gemini dan praktik baik prompting. Nah, bagaimana Gemini atau Gemini Gemini AI dapat membantu proses pembelajaran? Next, permisi Bu Ayu. Nah, di sini ada 3 poin besar yang mana para panitia dan narasumber juga tahu ini berasal dari coaching kita sebagai trainer, di mana yang pertama itu AI atau Gemini hadir sebagai bahan fasilitasi riset dan keterampilan berpikir, yang mana di situ kita bisa menjelajahi berbagai sumber, kemudian menghasilkan ide beragam, kemudian ada ide pembelajaran, kemudian meringkas materi, dan memverifikasi keakuratan sumber. Nah, selanjutnya yang kedua ada membantu penulisan akademik, di mana kita dapat membuat garis besar di Gemini ini, kemudian mengatasi kebuntuan ide, yang mana Gemini ini hadir bukan untuk menggantikan bukan menggantikan keberadaan seorang guru, tetapi dia sebagai tools atau membantu mengatasi pengembangan ide-ide kreatif kita. Kemudian juga dapat berfungsi sebagai memperbaiki tulisan. Nah, yang ketiga yaitu memungkinkan pembelajaran dan penilaian yang personalisasi ya. Kemudian ada menyederhanakan topik, membuat analogi, panduan belajar, kemudian merancang asesmen. Nah, ini yang ketiga ini sangat dibutuhkan oleh kita sebagai seorang guru. Next, permisi Bu Ayu. Nah, saya langsung saja. Bapak Ibu guru pasti pernah menggunakan AI, yang mana kita akan memasukkan kata yang kita sebut dengan itu perintah ya, yang kita sebut itu perintah. Nah, dalam dunia AI, perintah itu kita namakan
prom. Membuat prom di Gemini. Kini kita khususkan di Gemini ya, atau Gemini. Apa itu prom? Mari Bapak Ibu kita ketahui. Nah, prom adalah instruksi atau pertanyaan yang Anda atau yang Bapak Ibu guru tulis untuk berinteraksi dengan chatbot atau AI. Perintah yang Bapak Ibu guru tulis berperan penting dalam membentuk respon daripada AI tersebut. Nah, untuk hasil yang terbaik, buatlah prompt atau instruksi atau pertanyaan yang baik dan berikan konteks yang jelas sehingga hasil generate itu akan sesuai dengan perintah dari Bapak Ibu guru semua. Next, lanjut. Nah, kita kenali kerangka daripada prompt. Kadangkala kita memasukkan prompt pada ChatGPT, pada Gemini, pada kali ini saya khususkan pada Gemini ya. Pada Gemini itu hasil generate daripada perintah kita atau prompt kita itu ada kalanya tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, ada nih Bapak Ibu caranya untuk supaya sesuai dengan apa yang kita mau. Kita harus menggunakan kerangka prompt parts ya, yang dimana terdiri dari P itu persona, kemudian A itu aim, dan R itu recipients, kemudian tema dan juga struktur. Nah, di sini persona itu jelaskan peran Bapak Ibu guru. Contoh, saya seorang guru kelas 6. Seperti itu ya Bapak Ibu guru. Kemudian masuk pada tahap kedua, A atau aim, sebutkan tujuan Anda dengan jelas atau tujuan Bapak Ibu guru dengan jelas apa yang ingin Bapak Ibu guru capai dengan AI ini, dengan chatbot ini. Contoh tujuannya adalah saya ingin membuat aplikasi interaktif untuk siswa. Nah, aplikasi interaktif tujuan saya nih. Selanjutnya, pada recipients atau audiens, tentukan target daripada audiens kita, Bapak Ibu guru. Nah, kalau saya sebagai guru kelas 6, audiens saya adalah siswa kelas 6. Yaitu saya targetkan atau audiens saya adalah siswa kelas 6. Kemudian lanjut pada tema, jelaskan gaya atau nada, kemudian gunakan parameter relevan yang diinginkan. Contoh, saya ingin aplikasi interaktif ini dengan sekali klik akan muncul pembahasan, kemudian kuis seperti itu ya. Nah, selanjutnya struktur yang kita berikan adalah tentukan format yang Anda inginkan. Formatnya dalam bentuk puisi, atau dalam bentuk teks, atau bentuk narasi, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi, kalau kita ingin memasukkan perintah atau prompt, kita harus menggunakan kerangka parts. Oke, lanjut Bu Ayu. Nah, ini adalah yang tadi yang sudah saya jelaskan. Jelaskan peran Bapak Ibu guru. Nah, kemudian sebutkan tujuan. Kemudian tentukan target. Kemudian jelaskan gaya dan nada. Dan tentukan format. Ya, oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu guru, sekarang Bapak Ibu guru itu sudah berhadapan dengan laptop belum Bapak Ibu guru? Karena di sesi ini kita masuk pada sesi praktik. Oke. Bapak Ibu guru siapkan laptopnya
Di sini saya sudah menyediakan prompt. Prompt ini sudah menggunakan kerangka parts, yang mana Bapak Ibu guru sendiri bisa lihat di screen-nya. Saya guru berpengalaman dan kreatif. Saya ingin peserta didik saya memahami dan bisa menceritakan kembali macam-macam perlawanan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah, dari mulai Perang Jawa, Perang Padri, masa pergerakan nasional. Kegiatan ini ditujukan pada murid kelas 6. Audiens tadi Bapak Ibu Guru. Jadikan ini aplikasi interaktif yang memuat penjelasan perlawanan tersebut. Dan asesmennya melalui games interaktif. Nah, ini hasil generate-nya yang akan diberikan oleh Gemini. Bu Ayu, next. Nah, ini Bapak Ibu Guru. Ini adalah hasil daripada prompt yang menggunakan kerangka parse tadi. Nah, ini nih. Dia sudah mulai, selamat datang pahlawan muda, ya. Ayo jelajahi kisah-kisah hebat perlawanan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah. Pilihlah materi untuk dipelajari atau langsung dicoba games kuisnya. Jadi di sini ketika kita mengklik Perang Jawa, maka akan ada penjelasan terkait dengan Perang Jawa, kemudian tokoh-tokohnya, semua sejarah. Dan di dalam sini, di dalam tombol Dek, itu gelas ini siapa, Dek? bukan hanya tersedia Itu belum dihabisin. dalam bentuk teks, tetapi kita bisa memutar audio untuk mengakomodir siswa dengan gaya belajar visual. Kemudian kita bisa generate sekali gambar tentang Perang Jawa ini ya Bapak Ibu Guru. Jadi sangat luar biasa. Ada bacaannya, ada juga flash-nya bisa dalam bentuk cerita. Ya, jadi diceritakan. Kemudian semua ini dan yang terakhir saya bikin asesmen formatifnya melalui games interaktif ini. Jadi dari ketiga ini mereka akan melewati semuanya dan akhirnya adalah di games kuis interaktif. Nah, lanjut Bu Ayu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Guru itu terkait dengan prompt dan hasil generate dari prompt kerangka parts. Saya di sini sedikit tambahkan terkait dengan banyak sekali fitur Gemini yang ingin kita, panitia dan narasumber ingin berbagi pada sesi ini. Namun, kita terbatas oleh waktu. Makanya saya hanya sedikit memaparkan terkait dengan satu fitur Gemini yang mana di situ Bapak Ibu boleh mengakses Gemini menggunakan akun ID belajar Bapak Ibu, maka Bapak Ibu akan mendapat privilege atau bersifat luar biasa, mempunyai keistimewaan yang itu tidak dibatasi, kemudian gratis ya Bapak Ibu. Salah satunya di sini Bapak Ibu saya akan coba bagi Bapak Ibu guru yang kelas 1, bagi kelas rendah atau Bapak Ibu kelas tinggi bisa memakai ini. Contohnya ada di saat Bapak Ibu menggunakan Gemini, menggunakan akun belajar ID, pasti saat Bapak Ibu buka pertama kali akan ada tampilan seperti ini. Nah, klik di bawah new chat, ada kata games. Nah, dari games itu ada disediakan beberapa tools yang Bapak Ibu boleh gunakan. Salah satu contohnya adalah Storybook. Di sini Storybook ini berfungsi untuk membuat buku cerita yang luar biasa
yang dapat Bapak Ibu tampilkan kepada siswa-siswi Bapak Ibu dengan latar visual yang bagus, gaya cerita yang sesuai, yang memuat konten yang akan kita sajikan. Next, Bu Ayu. Nah, ini nih hasil generate daripada storybook saya tentang materi fotosintesis. Bapak Ibu, ini luar biasa sekali. Jadi, dari hasil generate tadi di fitur storybook, kita bisa membuat buku cerita Bapak Ibu. Bahkan bukan hanya pada siswa kita, tetapi kita bisa berbagi atau masukkan dalam konten-konten berbagi praktik baik agar dapat menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu guru pengajar lain. Nah, di storybook ini bisa dibaca dan didengarkan menggunakan audio. Oke, Bapak Ibu guru, next Bu Ayu. Nah, mungkin Bapak Ibu guru itu saja sedikit singkat daripada saya, kurang dan lebihnya saya minta maaf eh, atas keterbatasannya. Di sini saya sedikit mengambil kesimpulan AI itu berbasis dilatih Bapak Ibu guru. Semakin kita latih dengan perintah yang sesuai, maka AI akan semakin mengikuti apa yang kita mau. Ya, Bapak Ibu guru. Jadi, Bapak Ibu guru harus kreatif membuat prompt. Saya berikan satu tips hacks untuk Bapak Ibu guru mau membuat aplikasi interaktif, tinggal meminta di Gemini saja dengan prompt, buatlah saya kerangka prompt parts dengan materi ini. Kemudian dia sajikan tuh prompt parts, kemudian Bapak Ibu guru ngechat kembali dan buat sesuai yang Gemini kasih Bapak Ibu guru. Seperti itu. Jadi kita guru apabila sudah memikirkan satu konten, kita buat promptnya di Gemini untuk buatkan kerangka parts ini, kemudian kita generate kembali dan menghasilkan aplikasi interaktif atau games bersifat interaktif yang akan di-generate oleh Gemini. Selanjutnya kedua itu kesimpulannya kunci semua ada di prompt Bapak Ibu guru. Jadi kalau prompt kita semakin baik, hasil generate pun akan semakin baik. Kemudian di Gemini itu tersedia salah satu toolsnya kita bisa mengedit kembali. Kita bisa mengedit kembali prompt yang sudah terlanjur kita buat dan akan menghasilkan apa yang sesuai kita mau. Selanjutnya itu gunakan tools atau fitur yang sesuai. Jika kita ingin membuat storybook, maka gunakan tools storybook. Jika kita ingin men-searching penelitian, kita menggunakan DeepSeek. Kita ingin memandu pembelajaran, kita gunakan tools Canva bisa kita gunakan. Ya, next Bu Ayu. Nah, Bapak Ibu guru, mungkin dengan keterbatasan apa yang sudah saya katakan tadi, sekian dari saya. Saya minta maaf apabila ada kekurangan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan ke MC. Iya, Alhamdulillah untuk narasumber satu. Terima kasih Bu Sri Rasmi untuk pemaparannya. Semoga apa yang ditularkan Ibu dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Ya, selanjutnya untuk materi yang akan dipaparkan oleh narasumber dua, yaitu saya sendiri. Sebelumnya
Saya minta maaf nanti kalau ada yang kurang pas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang hebat. Terima kasih atas partisipasinya untuk mengikuti Zoom hari ini. Sebelumnya kalau saya nanti ada yang kurang cocok, mungkin Bapak Ibu guru bisa langsung belajar praktek Gemini dengan sendirinya. Ya, saya hari ini akan memaparkan materi membuat kuis interaktif dengan Gemini. Saya Kodriah, guru sekolah dasar dari SD Negeri Dudan 1 yang ada di Kabupaten Demak. Ya, selanjutnya Ibu langsung saja, singkat, padat, jelas. Ya, mengapa kuis interaktif? Ya, mengapa kuis interaktif? Poin utama yang sangat penting sekali dalam pembelajaran ini yang melibatkan siswa. Nah, di sini kuis interaktifnya itu sangat bermanfaat bagi pembelajaran kita sebagai seorang pengajar. Yang pertama yaitu meningkatkan retensi, yaitu ada kuisnya itu bisa mendorong mengingat informasi. Yang kedua, umpan balik instan, di mana itu memungkinkan evaluasi pemahaman para siswa dengan cepat. Lalu yang ketiga itu ada keterlibatan dari siswa dengan guru. Dalam proses pembelajaran itu bisa membuat proses pembelajarannya lebih menarik dan menyenangkan. Dalam kuis interaktif itu tentunya ada tantangan. Nah, tantangan di sini kita sebagai pengajarnya itu harus membuat kuis yang berkualitas dan dalam pembuatan kuis itu memerlukan waktu dan usaha dalam penyusunannya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan solusi di sini banyak hal ya. Namun di sini kita mengacu ke pemanfaatan kecerdasan buatan AI yaitu Gemini. Selanjutnya, selanjutnya Bu. Nah, saya memperkenalkan Gemini Canvas. Dalam Gemini ada alat-alatnya yaitu ada Canvas. Gemini Canvas itu merupakan ruang kerja visual di aplikasi Gemini untuk mengubah ide, dokumen, atau riset menjadi format interaktif. Fitur kuis Gemini, eh, inputnya yaitu bisa membuat kuis dari topik yang Bapak Ibu guru ketik atau Bapak Ibu guru bagaimana memerintahkan, yaitu berupa prompt tadi. Bisa juga pembuatan secara otomatis dan selanjutnya kuis tersebut dapat dibuat. Syaratnya dalam pembuatan kuis yaitu harus mengakses aplikasi Gemini. Bisa Bapak Ibu guru mengetik di Google dan bisa menggunakan akun yang Bapak Ibu guru punya di Google-nya, yaitu
diketik Gemini. Selanjutnya bisa login dan selanjutnya Ibu Ayu. Nah, promnya atau perintah ajaib itu tadi dalam pembukaan aplikasi Gemini yaitu menggunakan prompt yang akan efektif. Maksudnya prompt efektif itu jelas. Misalnya di sini prompt 1 saya mempunyai prompt buatkan kuis pilihan ganda 10 soal tentang sistem saraf manusia. Selain itu, saya juga mempunyai prompt berdasarkan dokumen, yaitu dokumennya sebelumnya disimpan dalam bentuk PDF, diunggah di Gemini. Lalu setelah diunggah, nanti perintahkan untuk Gemini-nya buatkan kuis latihan soal dari file yang sudah diunggah. Selanjutnya, setelah diunggah atau prompt-nya sudah diketik, Gemini akan merespon dan Bapak Ibu bisa mengklik opsi quiz atau buka di kanvas. Ya, selanjutnya Ibu, nah, hasil quiz akan muncul. Nah, dan Bapak Ibu bisa mengoreksinya. Nanti ini ada contoh dari saya coba membuat kuis. Nanti Ibu Ayu akan, Ibu tolong ditampilkan. Nah, di sini saya mencoba untuk membuat prompt. Nah, di sini prompt-nya yaitu buatkan eh, yang pertama yaitu subjeknya. Saya seorang guru yang berpengalaman, lalu buatkan kuis untuk materi fotosintesis. Nah, di sini setelah Gemini-nya saya klik kanvas dan mencoba membuat kuis, langsung ada tampilan seperti ini. Di sini sudah dibuatkan oleh Gemini secara otomatis ada 10 soal yang tertera. Ya, kembali ke PPT, Ibu. Nah, dari soal tadi sudah ada kunci jawaban dari kanvas. Nanti Bapak Ibu bisa mengembangkannya sendiri tentunya. Karena sama-sama belajar, saya juga masih belajar. Maaf kalau kurang puas untuk pemaparan saya. Terus selanjutnya, catnya Ibu. Nah, iya. Untuk penutupnya bisa ada yang ditanyakan, Bapak Ibu. Eh, jadi kesimpulannya bahwa Gemini itu ada banyak alat yang bisa kita gunakan. Ya, salah satunya yaitu kanvas. Kanvas itu bisa digunakan untuk membuat kuis. Ya, terima kasih untuk pemaparan dari saya, Kodriah, ID peserta saya GA13243. Terima kasih. Iya, Alhamdulillah untuk pemaparan narasumber 1 dan narasumber 2 sudah dipaparkan semua.
Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang menanyakan tentang Gemini. Ya, dijelaskan aja Bu bahwa link daftar hadir diberikan di grup peserta. Jadi nanti di grup peserta akan dijelaskan cara pengimbasan atau cara mengikuti ujiannya Ibu. Biar lebih jelasnya lagi nanti di grup peserta melanjutkan yang di Zoom ini ya Ibu ya. Iya, untuk link daftar hadir, monggo Ibu Ayu bisa ditampilkan. Ya, kemudian untuk case breaking atau link yang bukan dari panitia, mohon peserta tidak mengklik ya Bu, kalau dijelaskan. Berikut merupakan tata cara untuk pendaftaran. Gunakan akun Anda, klik Continue. Di sini Anda akan mendapatkan Google Certified Gemini Educator. Jika Anda membutuhkan bantuan dalam bahasa Indonesia, Anda bisa memanfaatkan Sudah jalan videonya Bu. Videonya tidak jalan Bu. Mohon maaf. pribadi Anda dengan memilih opsi School or Email Address. Pilih negara Anda. Opsi pertama ini untuk menerima penawaran, berita, dan pembaruan terkini. Opsi kedua juga bersifat opsional. Anda bisa mencentang dua bagian ini dan klik berikutnya untuk melanjutkan pendaftaran.
Anda juga bisa melakukan translate ke bahasa Indonesia bila bahasa Indonesia belum tersedia. Jika Anda sudah siap, klik ikuti ujian. Selamat ujian. Wah, daftar awal ke sekolah. Iya, baik, Bapak Ibu Guru yang sudah menanti, saya mengambil alih untuk MC. Bapak Ibu Guru yang sudah hadir, apakah dari dua pemaparan materi tadi ada dari Bapak Ibu Guru yang ingin bertanya? Jika ada yang ingin bertanya, nanti Bapak Ibu Guru boleh raise hand di Zoom agar bisa bertanya. Kalau seumpamanya tidak ada yang bertanya, langsung kita masuk pada pemutaran video terkait dengan pelaksanaan ujian, tutor pelaksanaan ujian. Jadi Bapak Ibu Guru, dari penjelasan tadi, nanti Bapak Ibu Guru itu akan masuk sampai mengikuti ujian. Mengikuti ujian untuk pembebasan ini. Jadi pada saat ujian itu Bapak Ibu Guru mengaplikasikan apa yang sudah Bapak Ibu Guru dapat malam ini. Nanti kita dari narasumber atau dari panitia membimbing full di grup. Ah, mungkin itu ada yang bisa ditanyakan. Kalau seumpamanya tidak ada yang bertanya dalam waktu ini, langsung saja Bu Ayu kita pemutaran video tutorial untuk ujian pembebasannya. Silakan Bu Ayu. Baik Bu Sulasmi, mohon izin Bu. Iya Pak, silakan. Nah, jadi nanti untuk peserta yang sudah menyaksikan video tutorial cara ujian Gemini, disertakan ya ide atau ID nomor ID Bapak Ibu narasumber yang sudah tampil ini. Ya, karena juga ya Bu Ayu juga boleh nanti idenya berapa, nanti dikasih tahu aja misalkan 10 orang dengan nama idenya siapa. Untuk pembebasannya Bu ya, jangan lupa itu satu. Yang kedua, nanti ada daftar hadir dari Gemini juga Bu. Jadi mereka nanti dipinta untuk mengisi link daftar hadir Gemini. Kalau memang ikut ujian, nanti jangan lupa di screenshot berapa nilainya. Ya, jadi ketika mereka ujian nih, misalkan sudah masuk, kemudian mengikuti sampai selesai. Nah, nilainya berapa? Nanti di screenshot. Terus kalau misalkan tidak lulus, atau artinya ada kan di sini ada nilai KKM-nya ya. Nah, nanti bisa mengikuti kembali dengan cara ya akun yang lain gitu ya misalkan ya. Jadi diarahkan juga Bu seperti itu maksud saya. Terus jangan lupa di screenshot dan yang nggak ikut ujian juga tetap mengisi daftar hadir dari Gemini. Jadi daftar hadir itu ada dua,
ada daftar hadir dari komunitas belajar kami. Ya, yang kedua ada daftar hadir dari Gemini ya Bu ya. Paham Bu ya? Oke Bu, lanjut. Berikut merupakan tata cara untuk pendaftaran ujian pendidik Gemini. Pertama-tama buka educertification.google, lalu jangan lupa untuk sign in. Gunakan akun Anda, klik continue. Di sini Anda akan mendapatkan Google Certified Gemini Educator. Jika Anda membutuhkan bantuan dalam bahasa Indonesia, Anda bisa memanfaatkan fungsi daripada Translate. Klik daftar. Pada bagian ini, masukkan nama Anda, sekolah, nama sekolah atau organisasi Anda, dan pastikan email Anda sudah tepat. Di sini Anda juga bisa menambahkan email pribadi Anda dengan memilih opsi school or email address. Masukkan email pribadi Anda, pastikan email pribadi Anda sudah tepat, dan Anda bisa menambahkan email pribadi Anda lainnya. Atau gunakan email pribadi yang sama. Masukkan pekerjaan Anda, dan masukkan juga untuk jenjang yang Anda ajar. Pilih negara Anda, pilih bahasa. Anda bisa menggunakan bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia bila sudah tersedia. Bila Anda memanfaatkan bahasa Inggris, Anda juga masih bisa memanfaatkan opsi untuk translate ke bahasa Indonesia ketika ujian nanti. Opsi pertama ini untuk menerima penawaran, berita, dan pembaruan terkini bersifat opsional. Opsi kedua juga bersifat opsional. Anda bisa mencentang dua bagian ini dan klik berikutnya untuk melanjutkan pendaftaran. Selamat, Anda telah selesai mendaftarkan ujian Anda. Anda bisa langsung mengambil ujian pada bagian ini atau kembali ke halaman sebelumnya. Berikut adalah halaman sebelumnya, halaman awal tempat Anda mendaftar, dan berikut ini adalah halaman pengambilan ujiannya. Pastikan Anda telah memilih opsi bahasa yang tepat, karena pada bagian ini hanya akan menampilkan bahasa yang telah Anda pilih pada pendaftaran sebelumnya. Anda juga bisa melakukan translate ke bahasa Indonesia bila bahasa Indonesia belum tersedia. Jika Anda sudah siap, klik ikuti ujian. Selamat ujian. Ya, untuk
pemaparan tutorial dalam mengikuti ujian. Apakah Bapak Ibu sudah jelas? Mungkin kalau sudah jelas bisa untuk mengisi daftar hadir yang ada di grup pengimbasan. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi untuk semuanya pada malam hari ini untuk pengimbasan hari ini sudah berjalan dengan lancar. Mungkin dari kami sebagai narasumber 2 dan Ibu Surasmi sebagai narasumber 1 dan panitia yang lain, Ibu Ayu dan Bapak Suhelmi, memohon maaf jika ada kesalahan, baik yang disengaja maupun dan yang tidak disengaja. Dan terima Ya, Bu. kasih atas Eh, partisipasinya. Bu, mohon maaf, mohon izin, Bu. Oke. Ya. Jadi sekali lagi peserta saya sampaikan malam ini tetap berada di grup peserta ya, di grup peserta. Karena nanti bagi peserta yang mengklik kemudian mengikuti ujian ya sampai dengan selesai, nanti mohon di screenshot Bu ya, buktinya nilainya berapa ya, nanti buat laporan hasil ujiannya itu ke link Gemini. Jadi link Gemini itu kita punya link dari Gemini juga Bu, link daftar hadir peserta. Ya gitu. Jadi peserta akan memberikan laporannya berupa screenshot tadi yang ikut ujian ya. Kemudian yang tidak ikut ujian juga bisa mengisi juga. Nanti karena keterangannya di situ ada yang ikut, ada yang tidak. Begitu Bu ya. Linknya nanti diberikan di grup peserta saja. Mengingat karena kalau di Zoom ini banyak link-link yang tidak jelas seperti S-Breaking. Ya kayak tadi kan ada link Shopee dan sebagainya. Jadi kita fokus ke grup peserta. Gitu ya Bapak Ibu ya, mohon maaf. Lanjut Bu. Iya, terima kasih Bapak untuk tambahannya. Baik, Bapak Ibu yang hebat hari ini untuk acara pengimbasan dengan kami berdua sebagai narasumber sudah selesai semua dan sudah dipaparkan semua. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Saya sebagai MC mungkin banyak sekali kesalahan yang saya ucapkan. Mari kita tutup acara hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. wabarakatuh.